Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Perkenalkan, nama saya Francisca Kristiana, NBI 123210039 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Perkenalkan, nama saya Rizky Abdul Karim, NBI 12221001050 dari Prodi Akuntansi. Mata kuliah Pendidikan Patriotisme kelas P, dosen pengampu Bapak Edi Wahayu, SH.MSI. Di sini kami akan mempresentasikan tugas evaluasi akhir semester terkait dengan isu-isu problematika bangsa dan negara Republik Indonesia yang bisa menjadi ancaman integrasi nasional, baik ancaman militer maupun non-militer. Yang pertama ialah integrasi militer. Isu yang terjadi sebagai ancaman integrasi nasional adalah pelanggaran wilayah perbatasan negara menjadi ancaman negara ke depan. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia memastikan tindakan pelanggaran perbatasan negara merupakan salah satu ancaman integrasi militer bagi bangsa Indonesia ke depannya, sehingga diperlukan adanya kebijakan penata ruang di kawasan perbatasan negara oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Untuk mencegah terjadinya ancaman tersebut, maka BNPB mempersiapkan 4 kebijakan wilayah pengamanan perbatasan yang meliputi menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah perbatasan, mencegah pelanggaran wilayah perbatasan, mencegah penyelundupan dan pencurian sumber daya alam, serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di perbatasan. Kebijakan mencegah pelanggaran wilayah perbatasan dilaksanakan melalui yang pertama, patroli keamanan darat, patroli keamanan laut, patroli keamanan pengintai udara di sepanjang garis batas dan pintu masuk kewilayahan, kedaulatan, serta yurisdiksi nasional. Yang kedua, kerjasama dengan negara tetangga dalam operasi pengamanan perbatasan dan di bidang intelijen. Kerjasama dan koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait dalam rangka membantu mengatur arus keluar masuk manusia, barang, serta upaya diplomasi kawasan. Yang ketiga, pengintegrasian sistem pengawasan dengan melakukan kontrol terhadap ruang udara, radar sipil, sistem penginderaan, peringatan dini dengan kementerian dan lembaga terkait. Kerjasama dan koordinasi bersama kementerian atau lembaga terkait melalui penempatan personil TNI di pos lantas batas dan pos pemeriksaan lintas batas merupakan pelaksanaan kebijakan mencegah penyelundupan dan pencurian sumber daya alam. Kebijakan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di perbatasan dilaksanakan dengan operasi bakti dan karya bakti melalui kerja sama kementerian dan lembaga terkait, pelaksanaan pembinaan teritorial di wilayah perbatasan, dan pelaksanaan pembinaan operasi maritim di wilayah pesisir dan perbatasan laut. Untuk itu, kawasan perbatasan negara merupakan kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan yang perlu dijaga dan dipertahankan. Yang kedua ialah integrasi non-militer. Isu yang terjadi sebagai ancaman integrasi nasional adalah budaya tradisional di era modern. Budaya tradisional adalah budaya yang terbentuk dari keragaman suku bangsa di Indonesia dan dipengaruhi oleh sejarah, adat istiadat, dan kebiasaan. Kebudayaan menyebar ke seluruh Indonesia karena nenek moyang mewariskan secara turun-menurun, seperti seni, budaya, bahasa, rumah, pakaian, adat istiadat, dan sebagainya. Zaman kemajuan dan kebudayaan masih tetap dilestarikan dari masa ke masa. Sudah menjadi kebiasaan bahwa kebudayaan digunakan sampai sekarang. Namun tidak seperti dulu lagi, kebudayaan kini merosot karena masyarakat tidak melestarikannya dan kebudayaan tradisional hampir punah di era modern ini. Karena masyarakat modern lebih banyak menggunakan budaya luar seperti gaya pakaian, penggunaan bahasa yang dicampur dengan bahasa asing, hilangnya budaya sopan santun, kurangnya cinta produk dalam negeri, dan lain-lain. Hal tersebut menjadi ancaman bagi bangsa dan negara. Karena secara tidak langsung kita dapat dijajah oleh negara asing melalui sosial media yang ada. Kita dapat melihat bahwa budaya kita dapat mempersatukan bangsa, dan sebagai warga negara Indonesia kita harus
bangga dengan budaya kita sendiri sehingga negara ini menjadi lebih bersatu meskipun kita berbeda. Selain itu juga harus menjadi warga negara yang melestarikan budaya Indonesia sehingga tidak ada ancaman integrasi nasional di negara ini dan tidak terpengaruh oleh budaya lain. Budaya tradisional tidak hanya kita pertahankan saja, tapi dapat mengajarkan budaya Indonesia ke orang lain. Semakin banyak orang yang mengajarkan budaya kita ke orang lain, tentunya banyak orang akan mengetahui budaya yang kita miliki. Dengan demikian, semakin banyak pengetahuan budaya yang dimiliki, maka akan semakin besar rasa kita untuk saling menghormati budaya orang lain. Ketika boleh mempelajari budaya asing, namun harus dengan bijak untuk mengembangkan diri tanpa menghilangkan jati diri budaya sendiri. Demikian paparan materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami minta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.